Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Pada episode lalu, kami telah sampaikan investigasi jurnalistik tentang utang negara. Supaya nggak kepanjangan dan lebih mudah dicerna, episode 30 ini kami pilih jadi dua bagian, 30A dan B. Baru kemudian membahas solusi pembayaran utang pada episode 31. Di episode 30A ini, kami sampaikan fakta dan data yang tak terbantahkan bahwa utang luar negeri itu inflasinya sama aja dengan nyetak duit sendiri. Kalau kita melihat tabel outstanding utang sejak tahun 1945 sampai 2021 ini, utang selalu bertambah. Kenapa utang bertambah terus? Karena pelajaran dan teori-teori di sekolah yang dibuat oleh Nekolim mengajarkan bahwa utang adalah solusi pembangunan. Bahkan orang yang sangat terpelajar seperti Menteri Terbaik Dunia mengatakan bahwa utang menyelamatkan jiwa seluruh Republik Indonesia. Negara kita ini miskin, APBN defisit terus. Kita butuh juru selamat pembangunan, yaitu para bankir elit. Merekalah juru selamat jiwa seluruh rakyat. Oleh sebab itu, mari pajaki rakyat setinggi-tingginya. Biarkan negara merdeka. Biarkan pemilu pilih presiden dan wakil rakyat seolah-olah merdeka. Yang penting hasilnya sama. Rakyat kerja keras buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Itu namanya juru selamat palsu. Al-Masih Ad-Dajjal, The Antichrist, perbudakan global. Ideologi mereka sama dengan Firaun zaman dulu. Mereka meyakini bahwa mereka adalah Tuhan di dunia ini, dan kita semua, umat manusia lain di dunia, adalah budak-budaknya. Kontributor utang terbesar di era sekarang ini adalah proyek kereta api cepat dan anggaran PEN. Utang kereta api cepat sekitar 64 triliun rupiah. Anggaran PEN untuk tahun 2021 ini saja 688 triliun rupiah. Dua-duanya di bawah Menteri Pengadaan Vaksin. Salah. Menteri Erick Thohir. Kami tidak mengkritik kereta api cepat, Pak. Yang kami kritisi adalah model pembiayaan utang yang didorong oleh para menteri Bapak. Kami dukung pembangunan infrastruktur yang Bapak canangkan. Jangankan satu proyek kereta api cepat, Bapak mau bikin 2 proyek pun kami dukung. Asal model pembiayaannya bukan dari utang. Semua menteri dan teknokrat Bapak bilang kita nggak mampu biayai proyek-proyek infrastruktur, makanya harus ngutang. Pada episode 31 mendatang, kami akan tunjukkan bahwa sebenarnya kita mampu. Jangankan biayai proyek kereta api cepat yang hampir 100 triliun itu. Bayar utang 6.000 triliun pun kita mampu lakukan dalam sehari. Kembali pada pernyataan Menteri Sri Mulyani bahwa utang itu menyelamatkan jiwa seluruh rakyat. Coba kita lihat faktanya. PT KAI yang tadinya untung 1,5 triliun jadi rugi 2,5 triliun per Oktober 2020. Jiwa siapa yang diselamatkan oleh utangnya Sri Mulyani? Jadi menteri sih sebentar juga selesai masa jabatan. Siapa yang harus bayar utang selama puluhan bahkan ratusan tahun kemudian? Tentang dampak kerugian utang ini, mestinya kinerja Menteri Erick Thohir dilihat dari kemampuan atau ketidakmampuannya dalam mengatasi BUMN-BUMN rugi seperti PT KAI. Kalau cuma membelanjakan duit 688 triliun mah gampang. Pegawai kecamatan juga bisa. Soal belanja mah ibu-ibu rumah tangga juga jago. Coba lihat apa yang dilakukan untuk membuat KAI yang rugi ini menjadi untung. Itulah kinerja Menteri BUMN yang sesungguhnya. Duit dari mana untuk membiayai anggaran PEN 688 triliun rupiah itu? Pasti ngutang lagi. Orang APBN defisit terus. Kalau negara menggelontorkan anggaran 688 triliun
Terus pandeminya selesai sih nggak apa-apa, Pak. Masalahnya, digelontorkan 688 triliun pun, pandemi tak akan selesai. Malah diproyekin. Tahun depan, gelontorkan lagi 688 triliun. Itu yang membuat pandemi ini nggak pernah selesai. Karena jadi proyek yang menguntungkan buat para oknum di berbagai bidang. Pandemi bisa selesai dengan cara yang sangat murah. Stop pendanaannya, maka pandemi selesai. Bukan kata saya, tapi kata penemu PCR yang alatnya digunakan untuk mendeteksi virus. Para dokter, profesor di seluruh dunia menggunakan alat PCR, tapi nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh penemunya. Seolah lebih ngerti PCR dari penemunya sendiri. Padahal sebenarnya nggak pernah bikin apa-apa. Saya nggak mungkin jelaskan ini di YouTube karena pasti dibredel. Kami sudah jelaskan di episode 26 dan 27. Karena dilarang di YouTube, kami simpan di platform milik kami sendiri, mbakyoutube.com. Mengapa kita selalu nambah utang luar negeri? Karena teori-teori di sekolah yang diajarkan oleh Nekolim mengatakan bahwa kalau nyetak duit sendiri inflasi. Lihat itu buktinya, Zimbabwe. Inflasi parah karena nyetak duit sendiri. Ekonomi hancur. Jadi, yang paling aman, yang paling benar adalah lewat utang luar negeri. Nggak akan inflasi karena bukan Indonesia yang terbitkan uang. Pak Presiden, mohon izin untuk menyampaikan fakta dan data yang tak terbantahkan bahwa mitos tersebut adalah bohong. Kebohongan yang diajarkan di sekolah dan dipropagandakan oleh media. Kita gunakan 3 fakta dokumen yang kredibel dan tak terbantahkan. Laporan tahunan Bank Indonesia, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia atau SULNI, serta Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Ketiga dokumen tersebut dipublikasikan oleh BI. Rakyat Bapak ini cerdas, Pak. Bisa menganalisis keterkaitan antara utang luar negeri dengan uang dalam peredaran yang tidak dihitung oleh menteri beserta para pejabat Kemenkeu. Meskipun kami ini cuma tukang becak dan tukang sayur. Saudara-saudaraku tukang becak. Saudara-saudaraku tukang sayur. Saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya. Tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Kembali pada 3 fakta dokumen yang kredibel dan tak terbantahkan. Laporan tahunan Bank Indonesia, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia atau SULNI, serta Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Pertama, kita lihat data SEKI. Jumlah rupiah dalam peredaran selama 9 bulan pandemi nambah 377 triliun rupiah. Siapa yang berhak menerbitkan uang rupiah? Teorinya kan cuma BI. Sekarang kita lihat faktanya. Berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia, uang yang diterbitkan oleh BI dari bulan Januari sampai Desember 2020 itu 105,1 triliun rupiah. Data BI ini tahunan, nggak publikasikan data bulanan. Kita nggak tahu persis berapa yang diterbitkan dari bulan Maret sampai November 2020. Kita asumsikan saja 100 triliun, walaupun pasti kurang dari itu. Setahun aja 105 triliun, 9 bulan anggap saja 100 triliun. Berarti ada 277 triliun rupiah penambahan uang rupiah yang beredar tapi tidak diterbitkan oleh BI. Makanya nggak ada di neraca BI. Siapa yang terbitkan uang 277 triliun rupiah selama 9 bulan itu? Dari mana asalnya? Kita lihat lagi data SEKI. Jumlah utang dalam negeri pada periode yang sama, 9 bulan pandemi, malah berkurang. Berarti penambahan uang 277 triliun itu bukan dari utang dalam negeri. Sekarang kita lihat lagi SEKI.
data penambahan utang luar negeri. Selama pandemi, Maret sampai dengan data terakhir November 2020, utang luar negeri kita bertambah 27,8 miliar dolar atau sekitar 394,2 triliun rupiah. Artinya, utang luar negeri yang 394 triliun itu menambah uang rupiah dalam peredaran 277 triliun rupiah. Kok bisa begitu? Karena utang luar negeri meskipun dalam dolar, begitu disimpan di rekening bank di Indonesia, dibukukan sebagai M2 yang dikonversikan dalam rupiah. Nah, M2 itu adalah uang dalam peredaran. Mana buktinya? Loh, itu 277 triliun rupiah di depan mata, bukan diterbitkan oleh BI. Masih nggak ngerti juga. Jangankan dibohongi soal virus yang nggak kelihatan, dibohongi duit ratusan triliun di depan mata pun selama berpuluh-puluh tahun. Orang pada nggak sadar juga. Kok jumlahnya nggak sama? Utang luar negeri 394 triliun, penambahan uang yang bukan diterbitkan oleh BI 277 triliun. Selisih yang 117,2 triliun kemana? Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, ada utang luar negeri yang sudah dibukukan tapi uangnya belum masuk Indonesia, 117,2 triliun. Sehingga belum tercatat di rekening bank dan belum menambah uang dalam peredaran. Atau kemungkinan kedua, ada uang yang disimpan di luar negeri, makanya nggak tercatat sebagai uang dalam peredaran di Indonesia. Bisa juga kombinasi, ada utang yang duitnya belum masuk, ada juga uang yang disimpan di luar negeri, saldonya 117,2 triliun itu. Jadi, bohong besar kalau dibilang nyetak duit sendiri inflasi, kalau utang luar negeri nggak inflasi. Buktinya, utang luar negeri menambah rupiah dalam peredaran juga. Inflasi juga. Terus, buat apa ngutang? Baik nyetak duit sendiri maupun utang, dua-duanya sama-sama nambah rupiah dalam peredaran. Sama-sama inflasi. Bedanya apa? Bedanya, kalau utang luar negeri itu harus bayar pokok dan bunga. Kalau nyetak duit sendiri, nggak bayar pokok dan bunga. Mohon maaf Pak, Bapak pilih yang mana? Sangat